kita semua. Come on, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya menyapa saudara-saudara yang ada di rumah juga pada pagi hari ini. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita dalam keadaan berduka, tapi kita percaya penghiburan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan selalu ada bersama kita pada pagi hari ini. Buat semua keluarga yang ditinggalkan, Tuhan kiranya memberi kekuatan dan penghiburan pada pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan mengucap syukur, dan mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau buat pagi hari ini Tuhan. Seberapapun kami yang hadir di rumah-Mu saat ini, tapi kami percaya malaikat-Mu ada di setiap bangku Tuhan. Engkau yang beri kami penghiburan, Engkau yang beri kami kekuatan Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami rasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, penuhi kami dengan Roh-Mu pada pagi hari ini. Semua Tuhan yang hadir di tempat ini, bahkan semua jemaat-Mu yang melihat dan mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu turun di atas setiap kami pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini, dan juga semua umat-Mu Tuhan yang mendengarkan, yang menyaksikan di rumah-rumah pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap muliakan Engkau, kami siap bersorak bagi Engkau, karena Engkau Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Kita akan menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah Dia jadi penghibur dalam setiap kehidupan kita pada pagi hari ini.
Roh-Mu bekerja di setiap kami. Roh-Mu penuhi kami Tuhan, hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari. Baik kami yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan kami yang ada di rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersorak bagi Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, kita masih tetap berdiri ya. Amin. Saya lihat anak muda lebih banyak pada pagi hari ini. Shalom. 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 Haleluya, semangat ya. Semangat. Haleluya, kita semangat. Kenapa? Kita sehat. Kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya, kita di Tuhan Raja Maha Besar.
atas segala raja. Amin. Haleluya. Sekarang kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya setiap pujian kita biar ada hidup yang harum di hadapan Tuhan. Inilah setiap penyembahan kami Tuhan. Inilah setiap pujian kami Tuhan. Saat ini kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan adalah kekuatan dalam setiap jalan kami. Penghiburan dalam setiap kesedihan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu siapkan hatimu karena kau rindu kepada Dia.
yang menghidupkan dan memberikan semangat bagi kami Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu. Karena kami supaya Tuhan tanpa penyertaan-Mu, tanpa Roh-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Semua apapun yang kami lakukan itu hanya Tuhan untuk sementara, tetapi bersama Tuhan. Ketika kami ikut Tuhan di dalam tuntunan Roh-Mu, kami pasti bisa melewati semua tantangan apapun yang kami hadapi saat ini. Engkaulah Allah kekuatan kami. Bawalah kami ke dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau terangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami panggilan kami di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang membentengi setiap kami atas setiap apapun Tuhan yang mau membinasakan dan juga menghancurkan apa yang kami cita-citakan di depan. Tuhan, terima kasih Tuhan pada saat pagi hari ini Engkau izinkan kami boleh hadir di tempat ini. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah sekalipun, apapun keadaan mereka, kami sungguh percaya Roh yang sama juga Engkau hadiahkan bagi setiap mereka. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami pagi hari ini Tuhan mau merenungkan firman Hamba-Mu yang tidak apa-apanya Tuhan Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Iya, sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu kedua bulan Maret 2021. Ya, ini bertepatan pada tahun yang lalu adalah mulainya pemberitaan besar-besaran terhadap virus corona, ya, dimana pada awal minggu pertama bulan Maret tahun 2020 Indonesia masih anteng saja tentang pandemi. Tetapi ketika sudah memasuki minggu ketiga, Indonesia mulai waspada, ya. Kita percaya bahwa selama setahun ini penyertaan itu Tuhan itu luar biasa. Amin. 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 Nah, pada saat pagi hari ini kita belajar tentang kasih dan pengampunan. Inilah tema daripada GBI yang sudah disampaikan melalui BPH. Dan pagi hari ini kita belajar bersama-sama apa makna daripada kasih dan pengampunan. Apa hubungannya antara kasih dan pengampunan? Kita tahu bahwa dasar kita hidup di dunia ini adalah karena kasih Tuhan. Amin. Ketika kita ada di dunia ini oleh peran dua orang, yaitu antara ayah dan ibu, itu melalui komitmen sebuah pernikahan dan kasih dari Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kehidupan kita semata-mata karena kasih Tuhan. Bukan karena pintar kita, bukan karena banyaknya uang kita, tetapi semua apapun yang kita miliki karena kasih Tuhan. Nah, karena Allah adalah kasih, Dialah kasih. Hendaknya kita yang punya kepercayaan kepada Tuhan juga boleh memaknai di dalam kehidupan kita. Karena tanpa kasih kita nggak bisa berbuat apa-apa. Semua apapun yang kita lakukan itu adalah semuanya kosong. Kalaupun kita melakukan segala sesuatunya itu mungkin dengan terpaksa, tidak maksimal. Amin. Nah, pada saat pagi hari ini kita belajar, ya, tentang kasih. Ya. Sebelumnya kita akan baca di dalam kitab Lukas, di dalam Lukas pasal 6 ayat 32 dan 27 sampai 29 dan 35. Ya, bagi kita yang belum bawa kitab juga ada di slide. Oh, enggak ada ya? Oke. Saya bacakan di ayat yang 32. Lukas pasal 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ini adalah standar daripada dunia. Apa yang kita perbuat itu juga yang akan dilakukan kepada kita. Nah, di sini di ayat 27 sampai 29, kasihilah musuhmu. Berarti kita
melebihi daripada standar dunia. Ayat 27, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Ini adalah hal yang luar biasa, di mana kita sebagai orang yang percaya harusnya bisa memenuhi daripada atau melewati standar dunia. Kalau apa yang diperbuat, apa yang kita berikan, itu juga yang akan kita dapatkan. Tetapi kita lebih daripada itu. Kata firman Tuhan, mengasihi musuh. Kita melewati dimensi daripada Tuhan. Kita melewati daripada dimensi atau memasuki dimensi yang harusnya Tuhan berikan kepada setiap kita. Ini kita nggak bisa kalau kita hanya sendiri. Tetapi oleh Roh Tuhan, kita dimampukan untuk dapat mengasihi orang lain. Di saat kita kejepit sekalipun, ketika kita sekalipun mungkin dibenci, kita butuh kekuatan untuk dapat mendoakan mereka. Kita butuh kekuatan untuk dapat Tuhan membuat kebaikan kepada setiap mereka. Kenapa? Karena ini yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kita disuruh oleh Tuhan untuk berbuat atau mengasihi musuh. Siapa itu musuh? Yaitu orang-orang yang berseberangan dengan kita, orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita, orang-orang yang berbuat atau mengandung niat jahat kepada setiap kita, merancangkan hal-hal yang jahat kepada kehidupan kita. Itu adalah musuh kita. Karena kita adalah anak-anak terang, kita diberikan kemampuan untuk melakukan itu. Kalaupun kita tidak bisa memaksimalkan diri untuk itu, paling tidak kita berdoa, minta kekuatan pada Tuhan. Jangan pernah mengutuk. Itu kalau mengutuk, itu sama aja dengan orang dunia. Mengutuk itu adalah perbuatan-perbuatan dunia, pandangan dunia. Firman Tuhan mengatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Bila kutuk menjadi berkat. Bagaimanakah mengubah kutuk menjadi berkat? Harusnya kita ini di atas rata-rata berpikiran bahwa orang itu yang salah, orang itu harusnya dikasihani. Kita sudah dikasih oleh Tuhan. Harusnya kita ini berpandangan bahwa orang itu yang perlu dijamah oleh Tuhan. Maka kita minta kekuatan dan berdoa bagi mereka. Nah, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadamu pipi yang lain. Mungkin kita anak-anak daerah biasanya ini, kalau seandainya kita diperhadapkan dengan ini, belum apa-apa udah langsung balas. Tetapi kita belajar untuk memahami bahwa Tuhan menyuruh kita untuk memberikan lebih dari itu. Karena kita mau mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika seorang mempunyai pandangan buruk, merancangkan hal yang buruk kepada kita, kita ubah itu menjadi kebaikan. Karena itu maunya Tuhan. Karena Roh Tuhan menyuruh kita untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Nah, tetapi kasihilah musuhmu dan berbuat bagi mereka, dan pinjamkan juga dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Di tengah-tengah kehidupan, bahkan dalam keseharian kita, secara langsung kita menghadapi ini. Bahkan di tengah-tengah komunitas kita, ada saja orang-orang menyebalkan. Menurut kita, ada saja orang-orang yang salah persepsi atau pandangan dengan kita. Kita berusaha untuk membenarkan diri, oh dia yang salah. Tetapi bukankah itu adalah Tuhan izinkan untuk kita menjadi berkat? Bukankah Tuhan izinkan kita ada di tengah-tengah itu untuk memurnikan setiap kita? Tuhan itu memurnikan setiap kita untuk dapat melewati. Karena setiap ujian
kita harus mengatasinya. Setiap ujian kita harus lewati. Karena setelah kita lewati itu semuanya, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita. Itu namanya standar kita semakin naik. Nah, pada saat pagi hari ini, kita belajar bagaimanakah seorang tokoh daripada Alkitab yang luar biasa ketika saudara-saudaranya merancangkan hal yang jahat kepada dia dalam sebuah mimpi. Apa itu mimpi? Mimpi itu adalah ibarat sebuah visi yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk suatu rencana yang besar di dalam kepribadian setiap kita. Kalau mimpi, berarti mimpi itu berdasarkan vision atau penglihatan. Penglihatan, kita melihat hal-hal ke depan. Nah, ketika kita mengutarakan hal-hal ini kepada orang-orang yang sekitar kita, ada saja yang pro dan ada yang kontra. Ada saja begitu. Tetapi dalam segala hal kita harus tetap melewati semuanya itu. Nah, siapakah dia? Kita belajar tentang seorang Yakub. Ya, mari kita belajar dari tokoh Alkitab ini, yaitu seorang Yakub, Yusuf. Ya, mari. Kita tahu keluarganya, bagaimana ia disakiti dan dianiaya oleh saudara-saudaranya. Kalau kita belajar kisahnya, dia ini anak kesayangan daripada ayahnya. Ya, anak di masa tua daripada Yakub. Coba bayangkan kalau di tengah-tengah kita, bahkan juga di keluarga kita, mungkin kita mengalami hal sama. Ketika anak bungsu itu biasanya anak yang paling disayang. Nah, hal ini terjadi juga di tengah-tengah kehidupan keluarga Yakub terhadap anaknya Yusuf. Ya. Karena mimpi dari Tuhan dan kebenaran yang disampaikan, rencana penyingkiran dan pembunuhan atas diri Yusuf dikerjakan dengan rapi oleh saudara-saudaranya. Perhatikan, direncanakan dengan baik, dengan rapi. Bagaimanakah hati saudara mereka ini melihat saudara mereka yang notabene adalah anak kesayangan itu, harusnya mempunyai kasih yang sama juga seperti kasih Yakub pada Yusuf. Tapi ini beda. Kadang kita tidak memahami dengan cepat bagaimanakah kerjanya Tuhan. Nah, bagaimanakah latar belakang daripada Yusuf? Mari kita lihat. Yang pertama, Yusuf dibenci oleh keluarganya. Perhatikan, dibenci. Apakah kita pernah mengalami hal yang sama? Yang kedua, Yusuf dibuang ke sumur. Itu fakta-fakta. Yang ketiga, dijual. Yusuf dijual ke Mesir atau ke suku Kedar atau suku yang lain, orang-orang asing. Difitnah oleh istri Potifar. Dan yang terakhir puncaknya adalah masuk penjara. Kalau seorang daripada pribadi Yusuf tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal visi dari Tuhan, tentu saja dia itu sama seperti kita, jatuh. Tetapi oleh karena dia sudah diberikan penglihatan oleh Tuhan dan tetap melekat hatinya kepada Tuhan untuk terus mengandalkan Tuhan, bukan kepada manusia, maka endingnya, coba lihat, dia itu rupanya proses kehidupan itu sebuah puzzle, seperti kata Pak Wisnu dulu bilang, puzzle kehidupan yang disusun rapi oleh Tuhan, dibentuk. Rupanya hari-hari kita, hatinya juga, fisiknya juga dibentuk menjadi seorang sosok yang luar biasa, yang bisa menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang luar biasa dibentuk bukan dari sebuah yang keringanan saja, hal-hal yang biasa, tetapi melalui proses yang luar biasa. Nah, selanjutnya, pertanyaannya, bagaimana Yusuf bisa memiliki hati yang lembut dalam kasih dan pengampunan? Padahal ia punya kesempatan ketika dia duduk sebagai seorang penguasa nomor 2 di Mesir, ya, dia punya kesempatan untuk membalas, punya kesempatan, ya.
untuk membalaskan daripada sakit hatinya, menjernihkan perkara dan memperbaiki daripada nama baiknya. Mengapa ia saja telah berkuasa di Mesir sebagai orang kedua dan ia tidak memenjarakan daripada Potifar atau istrinya yang memfitnah dia, atau juru minuman raja yang memakan janjinya, atau saudara yang jahat hati dan berencana membunuhnya? Bukankah sekarang dia punya kuasa untuk melakukan itu? Coba perhatikan sih. Rupanya kilas balik daripada kehidupan seorang Yusuf itu luar biasa. Tetapi ketika dia punya kesempatan untuk membalaskan, dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena Yusuf tahu, ya, Yusuf tahu bahwa ia belajar dari semua peristiwa hidupnya sebagai perkara yang memang dirancangkan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan, Bapak Ibu. Kebaikan, bukan keburukan. Kalau Anda sedang jatuh sekarang, mungkin sedang terpuruk sekarang, itu bukan sesuatu yang buruk dari Tuhan, tetapi suatu batu ujian dari Tuhan untuk kita bisa atasi. Dengan apa? Bukan kekuatan sendiri, tetapi kita harus bawa kepada Tuhan. Yusuf percaya bahwa balas dendam bukanlah solusinya. Balas dendam hanya akan berdampak terhadap kehidupannya sementara, puas sementara. Balas dendam iya, tapi rentetan peristiwa yang tidak pernah terampuni akan mengikuti dia. Nah, itu namanya kutuk. Nah, Yusuf malah percaya, Yusuf tahu bahwa semua yang dialami dan jalannya adalah ujian hidup yang akan mendatangkan kebaikan dan kemuliaan. Karakter seorang raja, fitnah, penolakan, pembuangan, dan penderitaan yang dialaminya justru menjadi batu uji yang dipersiapkan Tuhan untuk menempa seorang Yusuf menjadi pemimpin yang murni hati. Murni hati, ya. Seorang pemimpin bijaksana pasti itu adalah orang-orang yang sudah melewati semuanya itu, bisa menimbang, bahkan juga mendatangkan yang namanya keadilan di tengah-tengah bawahannya. Tangguh fisiknya dan disegani karena welas kasihnya atau belas kasihannya. Sungguh tidak ada jalan yang mudah bagi tempat yang indah. Emang kalau pingin sesuatu yang besar, kita harus mulai dari yang kecil. Kalau pingin yang baik-baik, harus melalui berbagai rintangan. Kalau pingin bunga mawar, harus melewati duri-duri. Yusuf melihat jalan kehidupan yang dengan mata iman. Mata iman. Apakah imanmu saat ini? Apakah iman kita hari ini? Apakah iman kita hanya sementara? Atau hanya secuil dari keseharian kita? Padahal banyak berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Makanya jangan pernah bilang begini, minta berkat, minta berkat. Padahal berkat sudah dikasih. Jangan pernah minta berkat, berkat itu sudah dikasih. Kemampuan kita untuk dapat mengerjakan berkat itu yang diharapkan. Apa yang menjadi alasan Tuhan memberkati kita? Kita siap nggak? Siap nggak? Apakah segala apapun yang sudah diberikan, apapun perkara kecil yang sudah diberikan, kita kerjakan? Malah kita melakukannya dengan ogah, akhirnya nggak maksimal. Nah, bahwa semua yang sedang dialami dan jalani itu bukan sekedar bukan sekedar cerita tentang dia, tetapi cerita tentang Tuhan di dalam dan melalui hidupnya. Berarti ada yang Tuhan kerjakan. Ada yang Tuhan kerjakan, bukan dia orang lain. Setiap pribadi Tuhan lagi bekerja. Amin. Setiap pribadi kita Tuhan bekerja. Masing-masing kita. Mungkin saat ini apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita? Ya. Nah, tetapi cerita tentang Tuhan di dalam dan melalui hidupnya itu semua cerita tentang pembentukan sebuah bangsa yang besar, yaitu Israel. Berarti ini adalah rencana besar atau masa plan daripada Tuhan
Nah, di sini dibutuhkan kemampuan untuk dapat mengampuni. Ya, kita tahu bahwa kasih itu dari Tuhan, tetapi ketika kita punya kasih, maka kita membutuhkan pengampunan. Nah, pengampunan artinya adalah masalah-masalah yang di masa lalu tidak lagi mengatur, perhatikan, mengatur daripada tujuan kita. Kita lepaskan sebenarnya. Tetapi kita dapat berfokus pada masa depan dengan kasih Allah yang bersemayam di dalam hati kita. Kadang orang kehilangan kendali kalau menjauhkan diri dari setiap perkumpulan-perkumpulan. Kenapa? Karena pola pandangnya hanya diri sendiri. Mau jadi orang egois berarti hidup sendiri. Tetapi kalau mau jadi orang-orang yang cinta Tuhan, jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan atau ibadah. Kenapa? Dari situlah kasih Tuhan itu curahkan kepada setiap. Pola pandang kita itu semakin diperluas, bahwa hidup di dalam dendam, iri hati itu tidak baik. Itu hanya merusak daripada kehidupan kita sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitar kita. Kita membutuhkan yang namanya pengampunan. Ampuni saja. Kenapa kita mengampuni? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Nah, selanjutnya ini adalah renungan firman Tuhan yang disampaikan pada tanggal 10 kemarin. Saya sangat terberkati dengan ini. Ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam. Siapa sih yang tidak pernah menaruh dendam? Pasti semua manusia pernah menaruh yang namanya dendam. Pasti. Kenapa? Karena ketika seorang mengalami masalah, mungkin gesekan baik secara fisik maupun secara kata-kata, itu pasti ada sedikit sentilan dari Tuhan. Nah, tergantung kitanya mau menyelesaikan dengan caranya Tuhan atau dengan caranya kita. Teman-teman, sabar. Sabarlah kamu terhadap yang lain, ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, karena Tuhan itu telah mengampuni kita. Kamu berbuat juga demikian. Kita membiarkan setetes dendam mengalir dalam hati kita, itu sama halnya dengan membiarkan racun. Loh, kok bisa racun? Itu merusak kehidupan kita. Kenapa bisa merusak kehidupan kita? Dendam itu bisa merusak kehidupan kita. Benar nggak? Benar. Karena kenapa kalau kita biarkan yang namanya dendam di dalam kehidupan kita, yang pertama-tama itu merusak daripada citra Allah di dalam diri kita sendiri. Kita nggak maksimal untuk bisa berinteraksi dan juga memaksimalkan potensi talenta yang Tuhan taruh dalam diri kita. Ini hidup di dalam dendam itu. Tapi saat ini sabar, minta kekuatan dari Tuhan. Dendam tidak pantas dipelihara. Dendam hanya akan membuat hidup kita semakin pahit, ya, semakin pahit. Dendam membuat kita berjalan perlahan, kehilangan damai sejahtera, dan hidup menjadi tidak tentram. Saya yakin di dalam hati kita pingin hatinya itu damai. Amin. Saya mau pingin damai dong. Saya juga sama gitu. Saya nggak mau cekcok dengan orang lain. Saya nggak mau bermasalah dengan orang lain. Kenapa? Di dalam hati saya pingin damai, pingin tentram. Dan ini yang Tuhan mau. Kalau pingin tentram, yang namanya dendam itu buang. Anggaplah itu angin lalu, atau pembentukan, atau flashback terhadap kita untuk dapat belajar. Jangan hidup dengan pendendam. Sebagai pendendam yang lalu biarlah berlalu. Jangan mengungkit kecewa yang harusnya kita sudah lupakan dan ampuni. Rasa kecewa tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih baik. Perhatikan, kecewa tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik. Gak akan. Kita nggak peluang begitu. Nah, dan membenci orang lain secara terus-menerus, perhatikan, membenci orang lain secara terus-menerus akan membuat kita kehilangan banyak berkat. Perhatikan, kita akan kehilangan berkat, Bapak Ibu. Kalau kita hanya hidup dan membenci orang lain, kita kehilangan berkat. Jangan pernah salah sangka, yang namanya berkat itu bukan hanya uang saja. Uang kalau salah Coca-Cola juga itu bisa merusak kehidupan kita.
Tapi yang namanya berkat kita bisa rasakan mungkin melalui kesehatan, melalui semua apapun yang kita punyai. Kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, damai sejahtera, sukacita yang tidak bisa diukur dengan uang. Nah, berdamailah dengan kecewa, berdamailah dengan persoalan, berdamailah dengan orang-orang yang menyakiti kita. Banyak-banyaklah mengampuni, banyak-banyaklah mengasihi, agar berkat Tuhan dalam hidup kita semakin bertambah banyak. Semakin banyak kita mengasihi, maka juga berkat Tuhan semakin banyak. Karena Allah itu adalah kasih. Dia menciptakan dunia ini dengan kasih. Karena pada hari ke-6 Dia melihat segala sesuatunya yang diciptakan oleh Tuhan itu baik, tidak buruk. Yang membuat dunia ini semakin kacau adalah karena perilaku manusia. Nah, dari bacaan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang-orang yang tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita? Apa yang Tuhan yang harus dilakukan kepada orang-orang yang membenci kita? Yang pertama, mic-nya tadi mati ya. Yang pertama adalah mengasihi dan berbuat baik bagi mereka. Ya. Kasih itu adalah perbuatan. Karena itu kasih harus ditunjukkan lewat perbuatan yang baik dan nyata. Kita cenderung tidak membedakan sikap kita terhadap orang lain, tergantung dari perbuatan orang tersebut. Namun bukan itu yang Tuhan inginkan. Dia tidak mau kita membalas gigi ganti gigi, atau mata ganti mata. Biasanya orang kalau misalnya lu jual, gua beli, kan orang gitu. Nah, saat ini kita itu harus bisa bersabar dan juga mengampuni orang lain. Jangan pernah hidup dalam dendam. Kita harus mengasihi. Berbuatlah baik, ya. Berbuat baik bagi mereka. Karena kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Mengasihi berarti memperlakukan orang lain sama seperti Tuhan memperlakukan. Perhatikan ya, ini pelapanannya. Mengasihi orang lain berarti sama seperti Tuhan. Kita mengasihi orang lain itu seperti Tuhan melihat. Perhatikan. Ketika Tuhan menciptakan semuanya, bahkan manusia, itu bukan karena ya Dia melihat semuanya baik, karena begitu mengasihi. Nah, harusnya kita, jika kita melihat orang lain berbuat tidak adil kepada kita, kita juga harus memandangnya seperti Tuhan memandang, bahwa dia itu adalah manusia yang sama dengan kita. Manusia yang sama dengan kita. Jangan menganggap, oh saya lebih hebat, mungkin karena saya lahir dari ini, saya lebih hebat. Enggak. Semua manusia sama di mata Tuhan. Baik dari Alor, mungkin dari Sulawesi, yang rambutnya keriting, sama saja. Benar nggak, Karel? Amin. Nah, kasih merupakan perasaan yang sanggup membangkitkan daya tarik. Ya. Kekristenan selalu diidentikan dengan kasih. Setiap orang yang menyebut diri pengikut Kristus, ia harus hidup dalam kasih, memperhatikan dan memperlakukan sesama dalam kasih. Kasih itu luar biasa, tidak pernah mengharapkan balasan. Ia mau kita berbuat kepada musuh kita meskipun orang itu belum mengasihi kita terlebih dahulu. Karena kita mau tunjukkan bahwa kasih dari Allah sudah bersemayam di dalam hati kita. Kita mau melepas pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tindakan kasih dan perbuatan baik apa yang pernah kita lakukan, kita mau tunjukkan. Nah, orang Kristen harus selalu terus berbuat baik kepada semua orang. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Lihat, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan, selama masih ada kesempatan. Mari kita berbuat baik kepada siapa saja, kepada semua orang. Nah, kalau tiba saatnya, kita akan menerima kebaikan dari Tuhan. Amin. Ada satu
Saat kita berbaik tetapi sudah tidak bisa, kalau Tuhan makasih kesempatan, kasih kesehatan, berkat, masih kasih kekuatan untuk memberdayakan hidup kita untuk Tuhan, inilah kesempatan kita untuk berbuat baik bagi orang lain. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika orang-orang itu membenci kita? Yang kedua adalah memberkati dan mendoakan mereka. Memberkati mereka. Bagaimana caranya memberkati mereka? Lebih baik menyingkir dulu. Yang penting kalau bisa diberikan kesempatan untuk meminta maaf atau berdamai. Yang berdamai dulu, paling tidak dengan diri kita dulu. Berdamai dengan kita. Kenapa? Kita tahu bahwa kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, maka kita diberi kemampuan untuk bisa mengekspresikan atau menyatakan, untuk bisa memberkati dan membangun mereka. Selain kecenderungan untuk membeda-bedakan, kita juga cenderung untuk memiliki harapan buruk terhadap orang-orang lain. Harapan buruk apa sih? Kalau itu biasanya itu apa ya? Mengumpat, ya, atau biasa mendoakan yang buruk-buruk terhadap orang-orang ini. Jangan pernah begitu. Jangan kita pernah mendoakan keburukan bagi orang. Itu sama aja kita tidak hidup di dalam kasih Tuhan. Kita mungkin mendoakan, tetapi seringkali doa yang dipanjatkan adalah doa yang buruk-buruk. Namun bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin kita memberkati dan mendoakan yang terbaik bagi orang-orang yang belum mengasihi kita. Apakah kita pernah melakukan hal yang seperti ini? Kita belajar untuk itu. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan untuk bisa melihat kebaikan Tuhan ketika ada orang-orang yang membenci kita atau kita perlu ampuni. Yang terakhir adalah mengampuni mereka. Ampuni. Ya. Di dalam Lukas pasal 6 ayat 29, keinginan untuk membalas selalu ada di dalam hati kita. Namun firman Tuhan mengajak kita bukan hanya untuk tidak membalas, tetapi mengampuni dan memberkati orang-orang yang melangkahi hak kita. Hak kita tidak akan pernah bisa diambil oleh orang lain. Setiap takaran sudah diberikan kepada setiap kita. Kemampuan kita untuk bisa mengelola, mengerjakan, itu yang harus kita lakukan. Kerjakanlah apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Bagaimanakah reaksi Anda ketika ada orang yang melanggar hak Anda? Ya, Tuhan yang adil. Terima kasih. Mungkin ini pembelajaran bagi saya untuk dapat mengevaluasi apa yang harus dilakukan. Siapa sih yang tidak pernah lalai? Ya, semuanya orang pasti melakukan yang pelanggaran. Tetapi ketika dia sadar bahwa itu tidak baik, maka kita akan mengevaluasi dan mengoreksi diri untuk lebih baik lagi. Karena kita tahu kalau kita hidup di dalam area atau zona yang terus-menerus dihantui dengan kecemasan, kekhawatiran, itu tidak baik untuk kesehatan kita maupun untuk hubungan kita dengan orang lain. Tidak akan berampur. Perintah Tuhan itu bukanlah janji. Ayat 35 menjanjikan bagaimana Tuhan akan memberikan sebuah upah yang besar bagi anaknya. Upah yang besar. Maukah kita untuk hidup dan mendaati dan mengamini janji-janji Tuhan? Amin. Nah, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk dapat hidup ketika kita ada di dalam situasi yang sulit untuk bisa lepas dari semua itu. Yang pertama adalah apa yang sudah kita lakukan? Mengasihi dan berbuat baik bagi mereka. Yang kedua adalah memberkati dan mendoakan mereka. Dan yang terakhir adalah mengampuni mereka. Mari kita mulai mempraktekkan dengan memberkati dan mendoakan mereka. Kemudian ampuni dan kasihi dan berbuat baiklah kepada mereka. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat kepada setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk para pemain musik.
sekutunya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Surgawi, kami sungguh percaya oleh kasih Tuhan yang memampukan kami boleh melewati semua apapun masalah yang kami hadapi. Terutama Tuhan hidup di dalam kasih-Mu dan merefleksikan, mengimplementasikan di dalam kehidupan kami untuk orang-orang sering kami. Ampuni kami untuk atas setiap kelalaian kami Tuhan, dan biarlah kami boleh belajar untuk dapat belajar mengampuni dan memberkati orang-orang seperti kami yang menjadi berkat bagi kami ketika kami boleh beroleh anugerah Tuhan untuk boleh mengubah yang namanya kutuk menjadi berkat. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau Allah mampukan kami boleh berjalan di dalam janji-janji-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Bapak, kami sudah berdoa dan menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan di mana saja mereka berada, baik yang di rumah Tuhan yang sedang berkabung. Tuhan memberikan penghiburan bagi setiap mereka. Dan kalau boleh Tuhan, siang bahkan sore hari nanti ya Tuhan, kami akan juga melanjutkan untuk pelayanan kami di rumah almarhum daripada Pak Unggos. Engkau Tuhan memberkati setiap kami bahkan keluarga untuk semua acara, baik acara pelepasan bahkan juga Tuhan untuk penghiburan dan malam penghiburan. Bapak, terima kasih buat Tuhan, kami sudah Tuhan diberkati oleh Tuhan pada saat pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, dalam berkat nama Tuhan saya berdoa, semua yang percaya katakan Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Marinus yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Percaya kita semua diberkati Tuhan, dan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah juga Tuhan berkati lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kita akan siapkan persembahan kita seperti biasa. Yang di rumah boleh mentransfernya di tempat yang ke nomor yang sudah dipersiapkan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Berkati, limpahi, dan biarlah senantiasa firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami memberi persembahan kami. Apapun yang bisa kami berikan, biarlah kami berikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan limpahkan segala berkat-Mu bagi setiap tangan-tangan yang terulur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Yang
pekan kita boleh lihat di grup yang sudah ada. Mungkin ada tambahan lagi buat pengumuman pada pagi hari ini. Baik, kita akan bersyafaat, kita akan tutup dalam doa. Sekali lagi saya undang kita sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Apapun itu kami yang melayani Tuhan, kiranya Engkau berkati para pelayan-pelayan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan pada saat ini kami berdoa Bapa untuk Gereja Sinta 78 Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Apapun kategori yang ada Tuhan, biar kami terus untuk melayani Engkau. Biar kami terus Tuhan Yesus memenangkan banyak jiwa-jiwa Bapa untuk datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan pada saat ini Tuhan kami berdoa Bapa untuk para jemaat-Mu Tuhan yang boleh hadir di tempat ini Tuhan. Jemaat-Mu pulang tidak dengan percuma Tuhan, tapi membawa berkat yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah juga Tuhan. Biar Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, biar Bapa Kau hiburkan Tuhan para jemaat-Mu Tuhan Yesus yang pada saat ini sedang berduka Bapa. Kau yang memberi penghiburan Tuhan, yang pada saat ini berbeban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan Bapa. Yang pada saat ini Tuhan mencari pekerjaan Tuhan, kiranya Kau buka jalan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupa Tuhan kami pada saat ini berdoa Bapa untuk Bapa PDP Marinus Waru Tuhan Yesus yang membawakan firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami Tuhan. Engkau mengajarkan kami Bapa untuk kami terus mengasihi, untuk kami terus mengampuni Bapa, karena Engkau terlebih dahulu Tuhan mengampuni kami dan mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Bapak Marinus, keluarganya, pekerjaannya, terlebih Tuhan pelayanannya Bapa. Terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan
Hamba-Mu juga Bapa berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati para pemimpin kami Bapa, dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah Bapa. Terlebih dalam menangani COVID ini Tuhan, kami ingin Tuhan Yesus ada penyembuhan massal yang luar biasa Bapa, bukan kematian massal Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau mengasihi Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan segala sesuatunya kami serahkan hanya di dalam tangan pengasihan Bapa. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami semua Bapa akan menerima berkat yang daripada Engkau. Masih banyak hal yang kami minta kepada-Mu Tuhan, tetapi kami sungguh percaya, jauh sebelum kami memintanya, Engkau telah sediakan bagi kami. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan di hadapan Tuhan, kita menerima berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-berkatnya ke atasmu, sehingga lumbung-lumbungmu dipenuhi oleh berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau, dan apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor, dan olehmu semua bangsa akan menerima berkat. Engkau akan terus naik dan tidak pernah turun. Engkau akan terus berhasil dan tidak gagal lagi. Engkau akan memberi pinjaman dan engkau sendiri tidak akan meminjam, karena berkat Tuhan senantiasa ada di atasmu. Dengan berbagai hikmat dan kebijaksanaan Tuhan akan taruhkan di dalam engkau. Tuhan memberkati buah kandunganmu, yaitu anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi kesukaan bagimu, dan anak-anakmu mempermuliakan Tuhan. Karena kasih dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Semua yang percaya dan menerima berkat berkata,